مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسام. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membedakan antara bisikan dari setan sebenarnya. Setan berupa makhluk dan bisikan diri sendiri, hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita terus-menerus melakukan 3 hal tindakan tadi, puasa, banyak ibadah sunnah, jangan tinggalkan ibadah wajib, maka nafsu kita akan melemah. Khususnya nafsu yang jelek, bisikan dari kehendak diri dan setan. Kemudian berdoa minta tolong kepada Allah. Dasarnya apa? Quran surat Yusuf ayat 53. Poinnya. Itu dasar istidlal dalilnya. Kalau antum melakukan itu sendiri tadi, berarti antum berdoanya insya Allah akan dikabulkan Allah. Itu disebut doa makbul. Duduk. Itu gunanya thalibul ilmi, bro. Maka nafsu kamu yang bandel itu akan menyerah kepada seizin Allah, dan Allah akan mengikuti doa antum. Maka tercatat pada takdir sesuai. Saat itu segeralah kamu menguasai, membelenggu, membebaskan diri dari keburukan nafsu tersebut kalau antum ada kehendak. Hal ini jelas disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin. Baca bukunya tuh. Tanya sama Ustadz Aris. Betul? Minhaj Al-Abidin ada tuh. Oh, iya, jangan dibaca sih. Amalannya tadi. Penjelasannya tadi. Gitu. Nah, sekarang kita sandarkan kepada sahabat. Naikin ya. Kita naikin ya. Nah, ini di bab kedua. Yang paling top membuat tabiri-biri setan sih ya sahabat kita. Umar bin Khattab. Itu paling top. 10 km langkah Umar tuh melangkah, setan adalah kabur. Setan makhluk ya. Setan tuh adalah kabur. Nah, payah streaming tuh kalau bawa Umar bin Khattab. Bakal streaming 10 km kabur. Jadi Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang utama dan juga termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Karena pandai memenet dari bisikan tadi. Tuh. Umar bin Khattab memiliki julukan, ada yang tahu? Al-Faruq. Yang memiliki arti pembeda. Ini bisikan jelek, ini bisikan buruk. Al-Faruq itu artinya. Sampai ya, banyak sejarah menyebut Al-Faruq. Paling jago membedakan. Oh, kok enggak, kok setan mah, kok indah, kok bisikan awak mah. Nah, kok hantu balau mah, tahu tuh. Umar adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Teladani. Pada masa kekhalifaannya Umar diberi gelar Amirul Mukminin yang memiliki arti pemimpin orang-orang beriman. Itu dia. Nama lengkap Umar, perhatikan ya. Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Qurtub bin Razah bin Adi ibnu Luwai ibnu Al-Quraisy Al-Adawi. Umar itu berasal dari kalangan keluarga terpandang disebut Bani Adi yang berada dalam satu rumpun dengan suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar tuh belum Islam waktu Nabi udah ada menyebarkan Islam. Umar dikenal sebagai pemuda gagah perkasa yang pemarah.
pamburange. Wataknya keras, membuat kaum muslimin ketakutan saat mendengar namanya disebut. Pandeka. Umar tuh. Bahkan Umar bin Khattab juga kerap menyiksa pengikut Rasulullah sebelum Islam dan para budak Rasulullah. Umar juga memiliki gaya hidup yang senang berpoya-poya hedonis sebelum masuk Islam dan minum khamar, pamabuk. Walaupun begitu, Umar tetap bersikap bijaksana dan lemah lembut khusus terhadap sanak keluarganya. Dia membela habis-habisan. Umar adalah orang yang paling menentang Nabi pada masa itu, Muhammad SAW, dalam ajaran Islam dari kalangan suku Quraisy. Sampai-sampai ia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu sejarahnya. Namun semua itu berubah total ketika Umar memeluk agama Islam. Umar menjadi pribadi yang sederhana. Kebenciannya berubah menjadi kecintaan terhadap Nabi. Ia juga menjadi orang terdepan dalam menundukkan dan membela Nabi saat berdakwah. Itu jaminan Umar. Bahkan Umar dijuluki dua singa pelindung Nabi Muhammad SAW bersama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati syahid, paman Nabi. Nah, itu dua singanya. Nah, arti katanya sekriti paling kuatnya Nabi. Ya. Diketahui Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Umar masuk Islam saat ia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita pahami dulu. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mendapat kabar dari Nuaim bin Abdullah bahwa adiknya, adik Umar, Padusi Fatimah, dan suaminya telah memeluk Islam. Tak kaji Umar. Ngamuk enggak? Ngamuk. Mendengar berita tersebut, Umar menjadi sangat marah. Umar pun segera pergi ke rumah adiknya saat itu juga. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab langsung meluapkan amarahnya dengan menampar wajah Fatimah. Ditampar tuh. Begitu sejarahnya. Dan suaminya yang sedang membaca Quran surat Toha 20. Suaminya sedang baca surat Toha 20 tuh. Di saat amarah sedang memuncak, Umar bin Khattab melihat lembaran Quran tadi. Secara singkat karena dia orang Arab, ngerti arti, dibaca surat Toha itu. Umar pun gak jadi marah dan minta maaf, langsung beranjak menemui Nabi, masuk Islam. Dibaca Ikhwan, Toha 21 sampai 14. Itu dia. Merangsang orang supaya menundukkan kebenaran adalah Toha 1 sampai 14 dibaca. Agak panjang tapi nggak terlalu panjang. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta syara wa in tajhar bil qawli fa innahu Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadisu Musa iz ra'a naran faqala li ahlihim
Anasnu nara ali atikum minha biqabasin aw ajidu ala nari hud fa amma innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa naqtartuka fastami lima yuha innani anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Tuhan, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Ma'ul Husna, nama-nama yang baik. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tinggalkanlah keluar rompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, lembah tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Paham ya? Mendengar ayat tadi. Jadi Allah itu memberi kemudahan kepada orang-orang Arab, kelebihannya dengan bahasa majaz, bahasa iktibar. Ya. Jadi di sana, walaupun belum masuk Islam, Umar bin Khattab itu jago bahasa iktibar, ngerti bahasa-bahasa iktibar, jadi paham. Nah, seperti tinggalkan terompah, lepaskan nafsumu, nafsu diri, ya, gitu. Api, tanggalkan marah. Itu makna-makna yang dipahami oleh kultur orang Arab pada masa itu. Maka dia langsung lari kepada Rasulullah, masuk ke Islam. Di samping kecerdasan akalnya ada, karena kodrat dari kultur kesukuan, juga karena rahmat Allah, maka Umar masuk ke Islam. Itu kehendak Allah. Jadi kita jangan mudah sekali melihat dari karakter belakang orang, apakah pemabak atau tidak. Allah berkehendak dia baik, jadi baik. Berprasangka baik. Nah, disitulah Umar masuk Islam setelah mendengar bacaan tadi dari suami adiknya. Nah, itu sejarahnya. Jadi dengan ketegasan dan keberanian yang ada di sifat Umar, walaupun agak preman, yang melekat pada diri Umar,
menjadikan sebagai manusia yang paling ditakuti oleh setan. Bukan manusia aja. Nah, itu dia sejarahnya. Jadi diriwayatkan dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Rasulullah juga berkata kepada Umar, waladin nafsi biadihi layamuru bikumu syaitonu ala fitratin illa aftara gairu fitratin antumalairiha. Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah setan berpapasan denganmu dalam satu jalan kecuali akan memilih jalan lain selain jalan yang dilaluimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau mau Umar jalan di situ, setan itu udah jauh hari lari dia. Mau nggak kayak gitu? Enak kan? Kabur, setan aja kabur, apalagi orang jahat. Gak akan terjolimi. Dari hadis tadi, Rasulullah juga bersabda, lakot ra'aita syaitonal insi wal jinni yaruhuna min wajhi umma. Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari umat. Hadis riwayat Tirmizi. Benar itu. Manusia lari, setan lari. Begitu prinsip Umar. Begitu kalau Allah berkehendak. Dia bukan nabi. Betul kan? Kita juga bisa ada potensi seperti itu kalau mau mengilmuinya. Jadi bicara mengenai makhluk setan, ini makhluk setan ya. Nah, setan ke setan lagi, tapi asik ya. Karena memahami konsep kehidupan nanti. Kita nggak sendirian hidup loh, ada makhluk lain. Dalam kitab Nashahihul Ibad, silakan baca halamannya 253 tebal ya. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini klasik. Zaman tasawuf. Kitab ini klasik menjelaskan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hunnaka tisyatun minasli syaitoni." Anak keturunan setan itu, anak iblis itu ada 9. Ada berapa? Yang mengiringi antum itu, kalau ngikuti yang jelek diiringi oleh 9. Tahu nama antum bisa mengusirnya. Ada yang tahu namanya. Di sini sahih. Ya. Hunnaka tisyatun minasyaitoni. Ya, harus tahu tuh. Setan mana yang mesti digempur nih? Anak keturunan setan disebut setan itu ada 9. Pertama, jalatun. Apa namanya? Jalatun. Ini nggak percaya, baca aja Nashihul Ibad halaman 253 karangan Syekh Nawawi Al-Batani. Ulama muslim top internasional dari Banten. Pertama, jalaitun. Tugasnya apa? Untuk menggoda penghuni pasar. Ini berkeliaran di mall kalau zaman gini, di pasar. Namanya siapa? Allah tahu namanya. Jadi pas kamu, jalatun payang. Kalau nggak den baka ayat kursi, kan gitu. Gilo gitu orang gitu kalau disebut itu kan. Setan itu goib, bahasa hati aja tahu nama lah, tahu nyota biri-biri. Penghuni pasar agar pedagang curang dalam transaksi. Kok balik ranca buatan Solok, padahal bareko ala dicampur-campur. Ia juga bertugas memisahkan seseorang dengan keluarganya dan supaya menampakkan aib keluarganya sendiri. Anak memburu orang tua, nggak bisa. Berarti dirinya kerasukan jalaitun. Pertama ya. Yang kedua, watsin. Ini dari kitab nih, bukan kata andung.
Udah jelas ulamanya keren nih. Syekh Nawawi Al-Batani. Nah, bekon jual ngarang-ngarang pula andong Pak. Siapa namanya kedua? Watsin. Ia menggoda seseorang agar tidak sabar saat menghadapi musibah. Cameh panjang sih. Nggak sabar. Si anak menggoda. Watsin. Nah, itu makhluk tuh. Bukan korin ya, Watsin. Ah itu kerja sama aja korin tuh. Ini join venture. Ah, tambah bawa belur kalau nggak ngerti ya, Pak. Ketiga, Lakus. Ini setannya kaum Majusi yang tugasnya menggoda manusia agar merasa hatrat, khawatir, ragu-ragu saat bersuci sholat khusus tuh. Latanya nih mah tampe babudu. Kok tampe babudu. Sa elok-elok masaji, sarapi-rapi masjid, selalu ada lakus, laknatullah. Itu kan? Nah, keempat, awan, bukan angkasa. Tugasnya menggoda para penguasa, pemimpin, umaro agar berbuat jolin, korupsi, koruptor. Ah, siapa namanya? Awan. Ketiga, hafah. Tugasnya menggoda manusia untuk mabuk, meminum khamar. Ada cuma awal masih tak iringi juga hafah, masih ada. Bukan hafid, itu nama orang. Mengapal kalau hafid? Hafah. Hafah. Keenam, murrah. Tugasnya menggoda manusia untuk bermain musik, onjak-onjak lontang, TikTok, otak-otak, itu dah. Nah, banyak orang kerasukan murah zaman kini, banyak. Ya. Nah, ketujuh, maksud. Ini dari kitab. Ya. Tugasnya menggoda manusia agar menyampaikan berita pangicuh, bohong, hoak. Sehingga berita menyebar supaya viral dari mulut ke mulut. Akane kicuh sih sadonya di YouTube tuh. Siapa tuh? Biang keroknya makhluk maksud. 8. Dasim. Tugasnya menggoda manusia agar tidak mengucapkan salam. Di lupuan. Assalamualaikum. Halo bro. Saat masuk rumah, saat ketemu teman, karena terjadi akibat salam lupa sering terjadi beda pendapat dan timbul pertengkaran. Sampai ke talak, sampai ke hulu gugat cerai dan timbul kekerasan. Tingginya begitu. Itu biang keroknya dasim. Maka untuk menceraikan orang jarang mengucapkan salam, menggunakan perangkat kemakhlukan setan yang namanya dasim. Dasim juga selalu menyertai orang yang makan dan yang hendak tidur tidak menyebut nama Allah. Cok lupa enggak? Makan langsung bok de malie lama. Ah itu dasim punya Karajo. Lalu langsung bakaru. Itu dasim. 9. Walhan. Tugasnya menggoda manusia di saat wudu. Pas alam mocor ditampilnya beda. Bayangin ada dua tuh. Walhan, pas alam wudu masuk pula walhan tuh cilai makhluk setan. Kemudian mengiringi sholat. Itu walhan. Juga ibadah lainnya. Karena itu dalam hal walhan ini Rasulullah bersabda sahih. Nah, hati-hati ada walhan. Walaupun antum sesoleh apapun juga. En fil wudu'i saitona asmahu walhanu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim sahih. Pahami dulu namanya. Sesungguhnya di saat berwudu ada setan bernama walhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun tidak disebut walhan tapi arahannya ke walhan, antum walhan itu pasti tahu kan? Kabur nggak? Nah, itulah pentingnya memahami konsep kehidupan dalam ajaran Islam, dan ini pasti benar.
Banyak diriwayatkan bahwa janji setan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam adalah mengganggu seluruh keturunan anak cucu Adam. Jangan lalai bro. Udah dari awal Quran sudah disebutkan agar berada dalam kesesatan kehidupan antum. Oleh karena itu manusia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, pahami ilmunya, pahami siapa setan itu, pahami kehendak nafsu hawa diri kita gini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dari awal juga, Al-Baqarah surat 2 ayat 168. Iqra ikhwan. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Betul? Kunci awalnya makan yang baik dan halal. Baik, halal belum tentu baik. Betul kan? Maka perintah puasa kalau babuko dapet dari makanan haram menjadi tidak baik. Siapa ya? Otomatis setan masuk. Maka disuruh berpuasa manahan. Paham? Kenapa hari ini ngajinya di bulan Syawal ini? Setan lah dilape karangkenyo. Bener dah? Syawal kau kan dilape kau. Kalau antum tidak tahu sebab bisikan kacau ndak ide kau kamu puasa balik bulan. Percuma saja awak dididik di bulan Ramadan. Sadia. Sampai nunggih antum jomblo dah dapat aja lah. Kamal kaji tu nak mau tahu? On awak. Kan on awak tu. Ya. Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, Hujatul Islam. Dikenal siapa? Imam Al-Ghazali. Membuat buku Minhajul Abidin tadi sudah disebut. Minhajul Abidin, coba baca tuh. Ya. Menjelaskan cara membedakan bisikan baik dan bisikan buruk. Lebih manusiawi bahasanya. Ini bisikan baik, ini bisikan buruk. Lebih modern bahasanya. Ya. Kalau tadi bahasanya kan klasik. Ya kan? Orang kini kan suka dibahasa kini kan. Khususnya bukan di dalam telinga, dalam hati. Ingat, bukan di telinga, di hati. Kalau di talingo itu manusia setan. Tadangah. Gitu ya. Bisikan baik datang dari Allah, intinya gitu. Setan diri sendiri ya, itu atribut juga dari Allah. Kenapa Allah mengikuti begitu jadi bisikan buruk? Karena antum melanggar aturan. Tetap dari Allah. Dan wakil yang paling pokok pasti baik ditransfer ke makhlukan namanya bisikan malaikat. Bisikan malaikat nggak pernah salah. Pernah mendengar bisikan malaikat pas mangecek malaikat pun deh, oh karuhun gitunya.
Nggak sadar sering. Antum sering dibisiki malaikat. Kan di badan kita ada malaikat kiri kanan menjaga kita. Tapi karena nggak kedengar oleh telinga, kita jadi nggak sadar. Itu ditugaskan oleh Allah. Jangan dianeh-aneh menjadi itu harus wali. Begitu sayangnya Allah itu kepada kita. Di samping dikasih bisikan jelek, ada juga bisikan baik. Sementara bisikan buruk datang dari setan dan hawa nafsu. Kan disebut ada dua. Jangan salahin setan aja. Kalau udah join kacau kita. Karenanya Imam Al-Ghazali menjelaskan setelah memahami jenis-jenis bisikan tadi sudah disebut. Maka selanjutnya perlu memahami 3 soal penting yang mesti direnungkan. Renungkan ya 3 soal penting nih. Di dalam kehidupan menyangkut bisikan dalam hati. Ada 3 bukan 2 aja. Pertama, penting nih ya Ikhwan, dimanapun ada yang berada, anan gilo, acok lupo jo bisikan. Kok kanenyo ndak manusia awam saja, ulama setinggi langit pun babak belur. Ada contohnya. Penting jadinya pahami bisikan ini untuk mengetahui secara umum perbedaannya antara keinginan baik dan keinginan buruk. Pertama, yang kedua, umum dulu. Perlu untuk mengetahui apakah sebuah keinginan buruk itu lahir dari godaan hawa nafsu atau disebabkan oleh bisikan setan. Perlu dipahami juga. Jawabannya harus diketahui dari awal karena metode untuk mengatasi berbeda. Mengatasinya berbeda. Bisikan hati berbeda mengatasinya. Bisikan dari setan berbeda. Bisikan dari malaikat jangan diatasi, pasti bener. Dudukkan. Nah, itu yang ketiga, mengenai keinginan baik juga perlu diketahui sejak awal keinginannya baik nih, apakah itu berasal dari bisikan Allah ataukah dari bisikan setan. Setan pengecu bro, kadang-kala bisikannya baik, tahu-tahu atas jalapak sewa. Banyak nggak? Sebuah keinginan yang berasal dari Allah langsung aja realisasikan. Tarasa enggak? Kan susah kalau kita masih terhijab. Sedangkan kalau berasal dari bisikan setan maka harus ditolak. Dialah tahu. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam hal keinginan baik yang berasal dari bisikan hawa nafsu. Hati-hati juga. Ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho kan. Nah, cara bedakan keinginan baik dan buruk. Untuk membedakan antara ide atau keinginan yang baik dengan ide yang buruk, seorang ulama menyarankan untuk menimbang. Timbang dulu, itulah ilmu. Ditimbang keinginan-keinginan tadi munculnya dari hati dalam 3 timbangan. Dalam 3 timbangan. 1, timbangan syariah. Timbang dengan syariah. Jika keinginan yang terlintas dalam hati kita sesuai dengan tuntunan agama, berarti itu benar. Namun jika berlawanan dengan tuntunan hak, namanya berstatus syubhat. Itu yang disebut meragukan. Jangan diikuti juga. Maka itu berarti buruk. Ragu saja buruk. Akan tetapi jika masih belum jelas, belum nggak jelas nih bagi kita dengan menggunakan timbangan ini, alihkan kepada teladan yang ditujukan para guru, alim, ulama yang pernah hidup di masa lalu. Buka buku kalau masih ragu yang disebut salafus saleh. Alihkan ke sana. Jika ada contohnya dari mereka, maka ide dan bisikan itu berarti benar, baik. Dan sebaliknya jika berlawanan dengan contoh dari salafus saleh tadi, orang soleh tersebut, maka itu buruk. Berat juga ya. Kemudian jika masih belum jelas juga ini, banyak juga nih belum jelas nih. Bagi kaum dengan timbangan ini belum jelas, tawarkan saja kepada hawa nafsu antum. Tawarin ke hawa nafsu. Lalu lihat reaksinya. Jika nafsu kamu tidak suka,
berarti bisikan itu baik. Nah, itu tabalik tuh. Bener nggak? Oh, iya dong, baru paham dong. Berarti kalau berlawanan itu baik. Tawarin aja ke hawa nafsu. Tapi jika hawa nafsu kamu cenderung kepada secara insting lahiriah, bukan karena harapan kepada Allah, maka itu buruk. Sebab nafsu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Nah, tidak cenderung kepada kebaikan. Dengan menggunakan ketiga timbangan tadi, jelas kita mengerti perbedaan antara bisikan baik dan bisikan buruk. Berat juga ya memahami bisikan baik, bisikan buruk. Hampir 1 jam kok. Hanya Allah Ta'ala yang akan memberikan hidayah dan anugerah. Jangan lupa doa, karena hidayah anugerahnya tetap Allah yang menentukan gitu. Jadi sesungguhnya Dia adalah zat yang maha pemurah, Allah itu. Kalau didasari dengan ilmu, maka Allah akan menentukan menjadi tahu bisikan baik. Maha pengasih karena Allah. Maka ikhtiar kepekaan supaya dapat tahu bisikan buruk, ada amalan. Paling baik diletakkan di bulan Syawal ini. Karena begitu, amalan zikir namanya zikir zat. Karena bisikan itu berat sekali, harus digempur dengan zat. Ini terbukti ampuh dan ada sadisnya dalam mengabulkan, memahami bisikan baik tadi, mengusir bisikan buruk. Sering kita berdoa kan, kadang-kadang kita nggak tahu apakah doa itu diterima Allah. Kalau nggak diterima Allah, berarti jelek kan? Nah, maka pakai di Syawal ini, timbulkan ilham ini supaya dapat bisikan baik. Nah, memohon sesuatu, memberikan rasa tenang hati, doa ini, zikir zat ini, ya, tidak menimbulkan was-was. Salah satu cara berdoa di agama Islam yang paling tinggi makomatnya adalah berzikir secara zat. Yakini menjadi andalan dalam doa kita dan boleh diamalkan di luar Syawal, tapi dimatangkan di Syawal, sangat mujarab. Benar ini. Biasanya umat muslim berdoa dengan membaca zikir di setiap selesai sholat wajib kan? Ya kan? Atau sholat sunnah kan? Dan juga bisa dapat dilakukan dalam momen tertentu kan? Duha, paling baik qiyamul lail, sholat malam. Mayoritas orang termasuk kita pasti lebih sering berdoa dengan berzikir dulu kan? Ya kan? Maka gitu syaratnya kepada Allah, puja-puji ketika sedang mengalami banyak masalah kan, amalin tuh, puja-puji dulu Allah, jangan langsung meminta. Tapi berdasarkan kenyataan justru ada zikir khusus, zikirnya khusus, di mana orang yang melakukan tidak meminta apapun, tidak berdoa apapun, Allah tahu. Apabila zikir ini dikerjakan, maka orang tersebut lebih berpeluang dikabulkan dalam hati antum doanya. Tidak ada was-was, tidak ada bisikan jelek, tidak ada penolakan setan. Tanpa antum harus memintanya. Dan ini benar. Zikir yang dimaksud ini menempati dalam makomat posisi makrifat tertinggi dibandingkan yang lainnya. Sebagai disebut zikir zat. Dari zikir zat yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya, bahwa Allah itu tidak mempunyai hubungan atau relasi. Allah itu tunggal. Dengan hal lainnya, selalu berdiri sendiri. Lafadznya adalah sebagai berikut. Perhatikan, nanti anda share. Iya huwa, iyaman la huwa illa huwa, iyaman la ilaha illa huwa, iya ajal, iya abad, iya dar, iya daihar, iya daihur, iyaman huwal hayul ladzi la yamut. Ulang ya. Lafadzkan zikir ini boleh diawali dengan thayyibah, tapi jangan diawali dengan selawat karena sifatnya zat. Ya, salawat di terakhir boleh. Paham? Mematangkannya di Syawal. Boleh diamalkan di luar Syawal. Namanya zikir zat. Untuk supaya jangan was-was, supaya jangan masuk bisikan setan, supaya tidak terhalang, supaya makbul. Permohonan apa aja? Ya huwa, iyaman la huwa illa huwa,
Ya man la ilaha illa huwa. Ilaha. Ngulang dari awal ya. Ya huwa. Ya man la huwa illa huwa. Ya man la ilaha illa huwa. Ya ajal, ya abad, ya dar, ya daihar, ya daihud, ya man huwal hayyul ladzi la yamut. Artinya, wahai dia, jat kan? Wahai yang tiada dia kecuali dia, jat kan? Wahai yang tiada Tuhan kecuali dia, jat kan? Wahai yang azali, wahai yang abadi, wahai yang terdahulu, wahai yang awal, dan tidak ada yang lebih awal sebelumnya. Wahai yang akhir, dan tidak ada yang lebih akhir selainnya. Wahai dia yang maha hidup, yang tidak mati. Langsung hanya Allah aja, nggak perlu diomong, Allah maha tahu kok. Nggak sebut minta dapat kerja, minta dapat jodoh, nggak perlu disebut. Insya Allah makbul. Amalkan zikir jat ini setiap malam dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit paling minim. Terutama selepas mengerjakan sholat tahajud atau sholat wajib. Sangat baik, insya Allah dimakbulkan. Diasah di bulan Syawal ini. Karena terkait kepekaan dan petunjuk yang disebut ilham berdasarkan kaji kemarin. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhi dari waswis sudurinas dan dikabulkan permohonan kita oleh Allah dalam kehidupan yang serba carut marut ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina. Pukul hadranya. Afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa